Okey, Gimana? baik. Saya interested dekat ni dengan Abang Edis punya tajuk-tajuk. Mm-mm. Apa tajuk tu? Uh, Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad. Okey. Ayo, maksudnya kita Islam saling beribadah memahami. kepada Muhammad. Macam mana tu? Konsepnya tu agak misunderstanding di situ. Sebelumnya, okey begini kawan-kawan. Hmm. Sebab saya daripada Malaysia, dari Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ni ada undang-undang, Hmm. ada undang-undang untuk care each other. Maksudnya semua agama di sini dihormati. Jadi poin saya naik di sini bukan nak attack untuk Abang Edis punya religion, Hmm. agama tidak, Hmm. tetapi saya more interested kepada saudara punya title sebab dia akan attack Islam. Dia katanya Di Islam mana di sini beribadah. attack Islamnya di sebelah mana? Di mana menyerang Islamnya? Sekejap, ini tak stable. Sekejap. Ayah, nak letak apa ni? Okey, letak ni. Baik. Ya, ini sama seperti imannya Azza ini tak stable. Berguncang kian kemari ya. Gimana Azza? Baik. Okey, macam mana konsep Abang Edis mengatakan bahawasanya Muslim itu beribadah kepada Muhammad itu macam mana konsepnya? Sedangkan kita punya akidah, kepercayaan kita believe that Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi everything yang Muhammad sampaikan berkenaan ibadah, berkenaan amaliyah di dalam Islam itu datangnya daripada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu bukan daripada nafsu Muhammad sendiri, tapi wahyun ilallah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hal tersebut amaliyah ataupun qauliyah Nabi, ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah yang ia menggambarkan satu ajaran di dalam Islam, maka itu datangnya daripada Allah, bukan daripada Muhammad sendiri. Jadi macam mana konsep yang mengatakan Abang Edis mengatakan bahawasanya umat Islam itu beribadah kepada Muhammad itu macam mana? Boleh Baik, tolong terangkan? baik. Baik, sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus mendefinisikan setiap kata supaya kita itu tidak berdebat. Betul? Alright. Nah, Yep. jadi sebelum kita ambil conclusion, apakah umat Islam beribadah kepada Muhammad, kita harus bicara dulu. Apa yang dimaksud beribadah menurut kajian etimologi? Coba, secara etimologi, kata ibadah ini berasal dari bahasa apa? Apa kata dasarnya? Root wordnya apa? Silakan. Okay, to the point. Apa yang kamu maksudkan daripada ibadah bagi kamu punya pemahaman? Silakan. Sebab ini kamu menjelaskan berkenaan umat Islam punya tata cara, meaning punya umat Islam punya maksud. Jadi you have to follow the umat Islam punya rules, right? Oh Kamu enggak, harus kita umat we Islam we don't need we don't need to follow what Muslims believe, but we have to follow what You Quran explain says, about okay? Islam, brother. Okay. Begini. Sekarang you agree to me. Sebegini. Coba, what do you call ibadah in English? What do you call it? So because I explain daripada side Islam, saya harus mengikuti takrifan daripada agama Islam, tetapi saya tidak boleh mengikuti takrifan daripada Kristen. Setuju? Oke, baik. Dari tahrif Al-Quran sendiri, apa yang Anda dapatkan definisi ibadah menurut Al-Quran itu sendiri? Okey, baik. Sekarang ini sebab Abang Edis Sudah ditelepon kan sama Anu kan? Sekejap. Abang Edis relax lah. Relax lama tak nampak Abang Edis. Rindu Oke, dah. nggak apa-apa, santai ya, santai. Kita minum dulu nih. Kak, Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45, silakan dicek. Kalau ada Quran di situ, aku boleh tanya nggak, Kak? apa itu? Kakak beli Al-Qur'annya di mana? Kalau di sini namanya di sini itu Amazon. Tapi saya di sini itu tidak punya Quran bahasa Indonesia. Cuman ada Quran? Di sini kalau saya buka Quran sih di Quran di aplikasi. Kalau bisa, kan kakak memperdalam agama Islam kan? Tadi. Kalau bisa kakaknya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Oh ya, ini terjemahan justru yang saya baca. Ya. Banyak Al-Quran di luar sana yang isinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Oke, berkenankah Kak Vi untuk menjelaskan
mana atau terjemahan mana yang benar? Silahkan dibuka. Saya nggak bisa pegang Al-Quran, Kak. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kita bicarakan apa yang sudah ada saja di sini ya. Ayat ini berbunyi, terjemahan silakan nanti dicek ya. Kalau terjemahan saya salah, silakan ini. Ini saya buka di tafsirweb.com. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Silakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Mungkin saya tampilkan sebentar di sini, saya tampilkan sejenak ya. Nih ya, saya tampilkan biar kita tidak dibilang fitnah, sedikit sebentar, saya tampilkan sebentar saja. Nih ya. Kelihatan di sini? Di dalam artinya ini, nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul nggak? Terus? Nah, jadi berangkat dari sini ternyata ada juga orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul? Ya, terus? Nah, makanya tadi saya bilang, makanya saya balikkan lagi kamera saya sebentar. Saya balikkan lagi kamera saya. Nah, makanya tadi saya bilang, ternyata menurut Al-Quran, ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Ada orang yang mempertuhan yang selain daripada Allah. Ada orang bahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ada orang yang mempertuhan para ulama. Nah makanya sebelum menjawab apakah orang Islam mempertuhan Muhammad, kita harus bicara dulu mempertuhan itu apa sih? Nah ternyata mempertuhan adalah suatu perbuatan bagaimana diri kita menaklukkan diri kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika kita melakukan keinginan-keinginan syaitan, melakukan kehendak-kehendak syaitan, menaklukkan diri kita kepada syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan syaitan. Setuju? Enggak. Tidak setuju. Baik, kalau gitu silakan. Kalau tidak setuju, berikan definisi mempertuhan hawa nafsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa Sebenarnya nafsu? ada penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Fi. Ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong. Tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Jadi ketika bahkan di dalam agama Islam, wanita itu kalau sendirian itu tidak bisa jadi saksi. Kesaksian dua orang wanita itu setara dengan satu laki-laki. Makanya disebutkan akal mereka tidak sempurna. Gimana? Ya, nanti saya balik lagi ya, Kak. Baik, saya tunggu. Soalnya kalau langsung ngomong itu terkadang saya belibet. Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih Jadi sudah saya mampir harus, ke sini. Nulis dulu secara Baik. rinci terus balik lagi. Baik.